Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inah Nurjana dari Manajemen RA12. NIM saya 61201230454. Di sini saya akan memenuhi tugas pada mata kuliah e-commerce yang diampu oleh Ibu Mardiah MPD. Pada tugas e-commerce ini, saya akan menjelaskan tentang bisnis kecil saya, yaitu jasa cek Turnitin untuk tugas penelitian. Jadi, cek Turnitin ini berguna untuk tugas penelitian yang awalnya saya juga untuk memenuhi tugas mata kuliah saya pribadi, dan saya menawarkan kepada teman saya, lalu saya menawarkan melalui via WhatsApp, dan ternyata banyak peminatnya karena harganya juga sangat terjangkau. Karena saya mempromosikan melalui WhatsApp, jadi pembayaran dan pembelian juga melalui WhatsApp. Misalnya, ketika satu customer ingin memakai jasa cek Turnitin saya, jadi customer itu harus mengirimkan file aslinya yang ingin dikirimkan hasil plagiatnya. Jadi mengirimkan satu file asli dan saya memberikan satu file hasilnya. Pembayarannya di sini saya menggunakan via transfer, yaitu melalui Dana. Di sini saya juga membuatkan poster untuk promosi pada via WhatsApp. Dan saya menunjukkan hasil pembuktian pembayarannya di sini dan di sini. Setelah adanya pembayaran, di sini juga ada saran dan masukan serta komentar. Itu saja yang saya bisa jelaskan, dan terima kasih kepada customer yang sudah memberikan saran, masukan, serta komentar. Di sini layanan saya akan saya perbaiki kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza dengan NIM 6120-1230-457 semester 4 Prodi Manajemen Universitas Primageraha. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas untuk membuat e-commerce di mata kuliah e-commerce. Pengertian e-commerce atau perdagangan elektronik adalah proses jual beli barang ataupun jasa melalui media internet. Semua dari kegiatan, mulai dari membeli produk, pembayaran, hingga mengirim juga secara online. Jenis-jenis e-commerce ada 4 macam. Yang pertama ada B2C, yaitu business to customer. Ini tuh bisnis yang jualnya langsung ke konsumen. Contohnya kayak belanja baju di Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun e-commerce lainnya. Lalu yang kedua ada B2B, yaitu business to business. Bisnis ini yang menjual ke bisnis lain. Contohnya kayak toko tulis nih, yang mereka tuh membeli pulpen ataupun buku ke grosir dari supplier online. Kalau disederhanain kayak Alibaba yang menjual produk ke bisnis lainnya. Yang ketiga ada C2C, yaitu customer to customer. Jadi orang itu bisa jualan ke orang lain lewat platform kayak TikTok, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Jadi selain bisnis yang menjual ke customer juga bisa menjual ke customer lainnya. Yang keempat ada afiliator atau model promosi. Jadi afiliator ini mempromosikan produk orang lain lewat konten, dan kita bisa mendapatkan komisi dari link yang kita share melalui konten tersebut. Contohnya nih kayak afiliator TikTok yang memposting kontennya di TikTok Shop dan menaruh keranjang kuning di video mereka. Dari keempat jenis-jenis e-commerce, saya memilih nomor 4, yaitu afiliator TikTok Shop. Nah, apa sih afiliator TikTok Shop itu? Afiliator TikTok Shop itu adalah cara kita menghasilkan uang dengan mempromosikan produk orang lain di TikTok. Jadi, setiap kali ada orang nih yang membeli produk melalui link yang kita bagikan, kita bisa dapatkan komisi. Nah, kita juga tidak perlu stok barang ataupun kirim produk. Kita hanya cukup buat video yang menarik dan membagikan linknya ke orang lain ataupun ke keluarga. Alasan saya memilih jualan sebagai afiliator. Yang pertama,
kita tidak perlu modal besar. Jadi kita hanya cukup modal handphone dan juga kuota untuk bisa mendaftarkan ke afiliator TikTok. Alasan yang kedua, karena TikTok afiliator itu bisa dilakukan dari mana aja, dari rumah, kantor, ataupun lain-lain. Lalu yang ketiga, gampang banget dilakukan, cukup bikin konten, video, masukkan keranjang kuning, ataupun share link di teman, keluarga, ataupun lainnya. Lalu yang keempat, alasannya itu peluangnya besar, karena orang-orang kan sekarang pada beli di online ataupun di e-commerce. Jadi kita bisa nih membagikan link ke teman gitu ya kan, merekomendasi produk-produk ke orang lain. Nah, ini adalah akun afiliator saya. Karena akun saya itu belum mencapai 600 followers, jadi showcase saya ataupun keranjang kuning saya itu belum muncul di pengguna lain, walaupun saya sudah mendapatkan produk-produk di showcase saya. Lalu gimana sih cara jualan di TikTok Shop? Nah, yang di sini ada dua cara. Cara pertama itu bisa posting video lalu taruhin keranjang kuning di video tersebut, tapi ini tuh harus followersnya mencapai 600 followers. Jadi yang belum mencapai 600 followers belum bisa menambahkan keranjang kuning. Tapi TikTok juga mempunyai pilihan lain, yaitu opsi kedua, bisa share link ke teman, keluarga. Nah, sama juga bisa mendapatkan komisi. Dari dua pilihan cara jualannya itu, saya memilih yang kedua, yaitu lewat share link. Karena lewat share link ini nggak perlu maksimal 600 followers, jadi baru 150 followers juga bisa mendapatkan komisi lewat link yang udah kita share ke orang, lalu orang itu men-check out, kita juga bisa mendapatkan komisi dari promosi kita lalu melalui share link. Nah, di sini ada affiliate center, yaitu pusatnya afiliator. Di sini kita bisa lihat sudah ada produk yang terjual melalui link yang udah saya share ke orang lain. Untuk yang di samping ini adalah komisi ataupun jumlah produk totalnya yang sudah terjual ataupun tercheck out oleh orang lain. Nah, ini ada GAV, yaitu semua total dari 10 produk yang dibeli tadi, di check out oleh orang lain, mencapai 144,3 ribu. Nah, yang barang terjual itu ada 10 barang yang terjual. Nah, yang di sampingnya ini itu adalah komisi yang saya dapatkan dari 10 produk yang sudah terjual tadi. Saya mendapatkan komisi 6,8 ribu rupiah. Selain 10 produk tadi yang sudah tercheck out, di sini juga ada beberapa nih produk yang sudah tercheck out oleh orang lain. Dari produk yang sudah terjual dan tercheck out oleh orang lain, saya mendapatkan keseluruhan komisi senilai 17,9 ribu rupiah. Dan itu dia hasil bersih dari penjualan ataupun share link saya menjadi afiliator TikTok. Demikian penjelasan dari saya mengenai akun e-commerce yang saya kelola. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Adila dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Di sini saya akan menjelaskan tutorial cara berjualan di platform online. Sebelumnya saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas UAS dari mata kuliah e-commerce dari Ibu dosen Miss Mardiah. Sebelumnya platform online yang bisa kita gunakan untuk menjual barang ataupun makanan bisa dari beberapa platform seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, WA pun bisa kita jadikan sumber berpenjualan di platform WA. Sebelumnya kalian mau jualan apa dulu, mau berbisnis apa dulu? Kalau sudah ada salah satu usaha yang diminati, langsung aja berjualan di platform yang pada umumnya digunakan setiap orang yang ingin berjualan. Dan di sini saya akan menjual salah satu makanan khas ya, yang viral, yang sering dikonsumsi oleh anak-anak muda zaman sekarang. Dan caranya untuk berjualan itu di mana aja. Cuma lebih simpelnya saya mengambil untuk berjualan di WA. Simak ya guys tutorial cara berjualan di WhatsApp seperti apa. Baik guys, simak tutorial cara berjualan di WhatsApp.
Yang pertama, kita klik aplikasi WhatsApp-nya terlebih dahulu. Habis itu ke pembaruan buat status, kita posting jualan apa yang mau kita jual. Kita jual bakso ya guys, bakso pedas. Setelah itu kita beri caption ready sekarang. Setelah itu kita kirim dan pembaruan status. Kita tinggal nunggu yang customer yang mau beli. Nih guys, udah ada satu customer yang mau beli baksonya. Tinggal kita tanyain mau COD atau kirim di tempat. Setelah itu kita tunggu balasan dia. Oke guys, dia menggunakan sistem COD. Tinggal kita kirim deh pesanan dia. Ini baksonya. Ya, sistem bayar di tempat. Makasih. Ya. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga tutorialnya bermanfaat karena kita banyak peluang untuk berbisnis. Tinggal niat kitanya aja, kita mau berbisnis dengan melakukan penjualan di platform mana. Semoga tutorial ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Rizka Nurahmi, pemilik sekaligus pengembang dari brand lokal bernama skastore.id. Baik teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan hasil proyek ujian akhir semester untuk mata kuliah e-commerce dengan tema Blending Taste and Style, a Business Strategy for skastore.id. Untuk perkenalannya, skastore.id adalah bisnis lokal skala kecil yang mulai aktif pada 31 Oktober 2020. Kami menjual dua jenis produk utama, yaitu yang pertama, makanan rumahan seperti ayam geprek dan roti sosis. Lalu yang kedua yaitu ada masker kain yang modis dan fungsional. Konsep kami memadukan dua elemen penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu taste and style. Sebagai bisnis yang berjalan secara online, kami aktif memanfaatkan Instagram sebagai platform utama pemasaran untuk menjaga pelanggan, membangun interaksi, dan menciptakan identitas brand yang kuat. Lalu ada produk. Untuk produk yang pertama yaitu ayam geprek. Produk pertama kami adalah ayam geprek. Ini adalah ayam goreng crispy dengan sambal geprek pedas yang bisa disesuaikan levelnya. Kami menggunakan bahan-bahan fresh yang diolah secara higienis dan cocok untuk pelanggan yang suka tantangan pedas. Ini adalah menu besar kami karena rasanya yang nagih dan cocok untuk semua kalangan. Lalu produk yang kedua yaitu roti sosis. Cemilan praktis tapi nyenyangin banget nih. Terbuat dari roti lembut berisi sosis gurih dibalut dengan saus dan topping spesial. Cocok banget untuk sarapan cepat, teman nugas, atau nyemil sore. Simple, enak, dan bikin repeat order. Produk yang terakhir yaitu masker kain motif dan polos. Selain makanan, kami juga memproduksi masker kain baik yaitu polos maupun motif. Tujuannya kira-kira apa ya? Jadi tujuannya agar pelanggan tetap bisa tampil kece dan aman di masa pandemi maupun pasca pandemi. Masker kami nyaman dipakai keseharian, bisa dicuci ulang, dan desainnya stylish banget. Jadi bisa pelengkap outfit sehari-hari. Berikut adalah testimoni pelanggan baik untuk ayam geprek dan roti sosis maupun masker. Kami selalu mengutamakan kepuasan pelanggan dan ini bisa dilihat dari berbagai testimoni positif yang masuk. Strategi e-commerce. Sebagai bagian dari tugas e-commerce, berikut adalah strategi kami dalam menjual produk secara online. Yang pertama, platform utama, yaitu Instagram dengan username skastore.id. Yang kedua, metode transaksinya bisa secara DM Instagram, WhatsApp, dan transfer bank atau e-wallet. Lalu yang ketiga ada promosi, konsisten upload konten, dan repost testimoni pelanggan. Untuk pengirimannya sendiri yaitu mengandalkan kurir lokal dan ojek online agar pengantaran lebih cepat dan hemat ongkir untuk konsumen. Baik, begitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliza Tahsinul Agibah dengan NIM 61201230479. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya di mata kuliah e-commerce, yaitu tentang Facebook Marketplace.
Apa itu marketplace? Marketplace adalah fitur yang disediakan oleh Facebook untuk memudahkan pengguna menjual barang atau jasa secara online. Nah, pengguna juga bisa memposting barang yang dijual lengkap dengan foto, deskripsi, dan harga. Lalu, calon pembeli bisa melihat dan menghubungi penjual melalui Messenger. Mengapa sih Facebook Marketplace termasuk e-commerce? Seperti yang kita ketahui teman-teman, electronic commerce atau e-commerce adalah segala bentuk aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik, khususnya internet. Facebook Marketplace ini memenuhi beberapa kriteria utama e-commerce seperti yang pertama tuh proses transaksinya dimulai secara online, yaitu penjual mengiklankan produk melalui internet atau Facebook ya. Terus yang kedua, komunikasi dan negosiasinya lewat internet juga. Semua komunikasi yang dilakukan lewat fitur Messenger di Facebook tanpa tatap muka langsung. Hal ini merupakan bagian penting dari proses e-commerce. Terus yang ketiga, berbentuk C2C atau consumer to consumer. Di Facebook Marketplace biasanya pengguna biasa menjual kepada pengguna lainnya, bukan perusahaan ke konsumen. Nah, ini disebut C2C e-commerce gitu. Yang terakhir, mengandalkan platform digital. Facebook Marketplace adalah platform digital tempat berkumpulnya penjual dan pembeli, sama seperti Tokopedia, Shopee, atau OLX, tapi ini versi lebih sederhananya. Kelebihan Facebook Marketplace yang pertama yaitu gratis digunakan, karena di sini tidak ada biaya pasang iklan. Terus juga mudah diakses nih, karena kita bisa langsung lewat aplikasi Facebooknya gitu. Lalu yang ketiga tuh banyak pengguna, jadinya barang bisa cepat dilihat oleh banyak orang. Terus yang terakhir, lokasinya terdekat. Nah, sistem ini bisa menampilkan penjual atau pembeli di sekitar lokasi kalian. Karena saya sendiri pas menjual itu mau COD-nya tuh kayak sedomisili gitu, kayak cuma paling kurang lebih 1 km sampai 2 km paling jauh. Di sini juga saya akan memberitahu kalian bagaimana sih caranya berjualan di Facebook Marketplace seperti yang sudah saya lakukan. Pertama, tentunya kalian harus punya akun Facebook yang terlebih dahulu. Lalu kalian login, di situ ada fitur Marketplace ya yang paling kanan. Kalian pencet saja. Lalu ada bacaan jual, kalian klik. Di situ ada format untuk barang yang ingin kalian jual, dimulai dari kategori sampai keterangan, lalu kalian posting saja. Nah, yang paling kanan tuh tampilannya, saya menjual pre-love sepatu. Setelah barang terupload, kalian tunggu saja sampai ada calon pembeli. Kalian juga harus cek secara berkala Messenger kalian, karena takutnya pembeli ingin melakukan negosiasi gitu. Nah, di situ sudah ada ya pembeli yang melakukan negosiasi sampai akhirnya deal. Lalu saya itu sistemnya tuh cash on delivery atau COD gitu. Jadi bertemu di satu tempat lalu melakukan transaksi. Setelah itu pastikan juga barang yang sudah terjual itu ditandai sebagai habis terjual. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian yang ingin memulai berjualan di marketplace.